Saya akan mengajak setiap saudara untuk merenungkan salah satu daripada aspek kehidupan. Ya, dalam hidup ini ada banyak aspek, ada banyak segi. Ya, diantaranya mikir makan. Yang belum menikah, mikir menikah. Yang sedang kontrak rumah, mikir pengen punya rumah. Yang sudah bekerja, pengen naik gaji. Ya, banyak bukan aspek kehidupan itu. Setelah menikah punya anak, mikir anak lagi bagaimana nanti. Terus walaupun sudah punya keluarga, mikir punya teman untuk diskusi dan banyak lagi. Nah, saya tanya begini kepada saudara, menurut saudara, di antara semua aspek kehidupan itu, mana yang paling penting? Bisa macam-macam jawabannya, nggak apa-apa. Ini kita kumpulkan dari yang paling penting dari pendapat saudara. Nanti kita pilih satu yang paling penting. Cepat, 5 orang saya minta. Dari aspek kehidupan yang tadi, masalah uang, mikir juga. Ayo. Yang sudah punya kacamata, ukurannya berubah, mikir juga. Loh, kok tertawa? Kenapa? Ayo, 5 orang, cepat. Apa yang paling penting buat saudara? Kesehatan. Ayo, cepat. Yang kedua? Tabungan. Oh, ya betul. Oke. Yang ketiga? Kesehatan, tabungan. Ayo. Keluarga. Oke, 2 orang jam keluarga. Yang ketiga, keempat, pendidikan. Betul. Yang kelima, pekerjaan. Oke, yang bersama tabungan. Oke, kita kumpulkan 5 ini. Kesehatan. Kesehatan. Apa tadi pertama? Kesehatan. Oh, betul, kesehatan, tabungan, keluarga, pendidikan, pekerjaan. Kita kecilkan lagi. Dari 5 ini, mana yang penting? Paling penting di antara semuanya itu? Kesehatan. Betul. Oke. Nanti kita akan coba renungkan itu. Saudara, semuanya betul. Tapi yang paling penting dalam hidup ini adalah visi. Saudara hidup sehat nggak punya visi. Apa bedanya dengan yang kaki 4 sehat semua? Jangan marah saya ngomongin. Betul nggak? Secara fakta yang kaki 4 itu jauh lebih sehat dari yang kaki 2. Kita lihat mereka kaki 4 itu makan apa saja, nggak pernah dicuci atau direbus, nggak ada yang mencret. Kita ini makan direbus, dicuci, diapakan mencret juga. Mereka lebih sehat bukan? Mereka kehujanan, kepanasan, lihat nggak pernah ada yang pilek, pusing. Kita repot sekali manusia ini makan vitamin ini, suplemen itu. Nah, memang penting kesehatan, tapi orang sehat tidak punya visi. Orang punya tabungan gak punya visi. Orang sekolah tinggi untuk apa? Ada orang hobinya sekolah saja, gak punya visi dalam hidup. Orang asal menikah, maaf, bentuk keluarga, gak punya visi. Maka itu banyak keluarga amburadul. Banyak orang sekolah, asal sekolah tidak tahu setelah sekolah mau dipakai apa yang gak tahu. Saya pernah ketemu dokter ahli mata, spesialis mata lulusan Jerman. Pulang dari Jerman ke Indonesia, buka toko besi di Kapas Kerampung. Saya pikir kamu itu ngapain sekolah aja kamu udah serius. Sampai sekarang masih ada toko besi di Kapas Kerampung. Ampun saya. Dokter mata lulusan Jerman. Bayangin, orang punya banyak tabungan. Ada tabungan dolar, tabungan euro, tabungan apa lagi. Tapi nggak tahu hidup itu apa. Cuma tiap hari ngeliatin saldonya, wih tambah terus. Tapi tabungnya nggak tahu mau diapakan. Betul? Ternyata visi itu jauh lebih penting. Visi itu sasaran hidup, visi itu tujuan hidup, visi itu goal. Saya beri contoh begini lagi. Suatu hari misalnya ada di antara saudara mau ke Malang. Yang satu ke Malang itu karena mertua meninggal, misalnya begitu. Atau ada orang tua sakit. Yang satu ke Malang cuma mau makan OT-OT misalnya. Oke, begitu keluar Surabaya lewat Sidoarjo, jalanan macet. Ternyata tanggul lumpur jebol. Nah, saya mau tanya kepada saudara, dari 2 kelompok orang ini, yang satu punya sasaran karena ada orang tua meninggal, yang satu cuma cari OT-OT pengen makan. Nah, yang akan terus berangkat yang mana? Nah, akan tetap berusaha lewat mana ya? Lewat mana ini? Lewat mana? Kalau yang OT-OT, lalu apa repot-repot OT-OT itu dibelani? Nah, jawabannya begitu bukan? Ngapain repot-repot? Kan
mati besok-besok. Nangkep nggak sekarang itu? Bahwa kalau orang hidup tidak punya visi, tidak punya tujuan, dia celaka sekali. Maaf, jangan tersinggung. Saya nggak tahu waktu interview saudara masuk ke sini. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang khusus. Dan pertanyaan khusus dari HRD tidak akan pernah diungkapkan bahwa ini penting. Tapi itu merupakan nilai bahwa saudara bisa diterima atau tidak. Misalnya, saudara sudah kerja di sini, sudah diterima di sini, tapi nggak ada visi. Maaf, kenapa? Karena sekian puluh % orang bekerja itu hanya karena gaji. Maka itu kalau ada karyawan yang kerja karena gaji, buat karyawan seperti itu visinya adalah uang. Nggak peduli kerjaannya apa, pokoknya duit. Kayak dokter Marta tadi. Mungkin orang tuanya salah ngarahkan dia. Kenapa nggak jual besi aja dari dulu daripada sekolah mahal-mahal ke Jerman. Dokter spesialis mata lagi. Contohnya begitu. Jadi kalau sudah kerja di sini hanya karena gaji, maka orang atau karyawan-karyawati yang tujuan hidupnya cuma uang, uang, dan uang, orang itu nggak akan pernah bisa betah atau setia kerja di suatu perusahaan. Sebab begitu dia dengar tawaran perusahaan lain gaji lebih tinggi, dia pasti langsung keluar. Tapi orang yang punya visi dalam hidup bukan uang tujuannya. Siapa pernah baca tentang hidup Yusuf? Kejadian 39 ayat 1. Ayo cepat, seorang. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Stop dulu. Mesir. Mendengar adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Jangan bayangkan dia turis. Awas. Betul enggak? Dia turis atau bukan? Lihat tujuannya. Terus adapun dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, jadi ini eselon 2 orang ini. Pegawai Firaun, kepala pengawal kerajaan, ngapain? Membeli dia dari tangan orang Ismail. Membeli dia dan yang membawa dia ke sini. Jadi Yusuf ke Mesir bukan turis, dijual. Memang zaman itu masih ada zaman perbudakan, orang bisa beli orang untuk jadi budaknya. Dan budak yang dibeli tidak digaji. Lihat, apa visi Yusuf ke Mesir? Secara fakta dia nggak enak. Ya nanti kita akan lihat itu. Sangat tidak. Hanya penderitaan yang dia alami. Enak sebentar, istri Potifar cari masalah. Sudah enak-enak di rumah Potifar. Karena di ayat yang berikut, coba baca ayat berapa tadi ya? Ayat yang ketiga kalau tidak salah, dikatakan Yusuf itu tidak tinggal di barak seperti budak-budak yang lain, tapi ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Stop dulu ya sampai di situ. Ini luar biasa. Jadi Yusuf boleh tinggal di rumah tuannya, satu atap dengan tuannya. Yang lain tinggal di barak. Kenapa? Karena ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ini konsep penting. Beritahukan teman-teman yang rajin pindah-pindah pabrik. Sampai rumputnya habis semua jadi masukin dia. Kenapa ada orang pindah-pindah pabrik sampai semua pabrik rumput habis? Pabrik rumput habis pindah ke warung. Warung habis pindah Sidoarjo, nyemplung lumpur nanti. Kenapa ada orang-orang nggak punya motivasi, nggak punya visi hidup, kerjaannya pindah-pindah terus? Karena motivasinya, visinya uang. Kalau Yusuf tidak, lihat Potifar itu orang percaya atau tidak? Potifar kok orang percaya bagaimana itu? Potifar itu orang Mesir, sihirnya kuat sekali, dia nggak percaya. Jadi kerja dimanapun juga asal kita anak-anak Tuhan. Maka majikan kita sekejam apa dia, sebengis apa dia, sepelit apa dia. Kalau Yahweh menyertai saudara, orang kafir pun bisa melihat ada satu yang beda antara saudara dengan pegawai yang lain. Katakan amin. Dan itu yang terjadi dengan Yusuf. Dia tidak pusing, walaupun gak digaji, walaupun jadi budak, gak enak. Ingat, sebelum dia jadi budak, di antara 12 saudaranya, Yusuf itu anak emas atau tidak?
Anak emas, anak kesayangan papanya. Makanannya dibedakan, bajunya dibedakan. Nah seharusnya kalau dia anak emas, anak kesayangan, jadi budak seperti itu. Kira-kira reaksi apa pertama muncul di hidupnya? Ya bersungut-sungut, apalagi? Cepetan, apalagi? Berontak, betul, nggak terima. Maka bawaannya bagaimana? Kalau orang itu berontak, orang itu bersungut-sungut, orang itu nggak puas dengan apa yang dia alami, reaksi pertama yang nampak pada orang-orang sekitar orang seperti itu apa? Malas, betul. Apalagi? Apa? Keras kepala, betul. Saudara, jadi kalau kemarahan, kejengkelan, ketidakpuasan dalam hati seseorang itu bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana orang itu bisa kerja dan disayang majikannya atau pimpinannya? Betul tidak? Maka itu yang penting itu dari dalam ini. Di dalam hidup kita itu ada apa? Tapi Yusuf luar biasa. Saya percaya Potifar ketika Yusuf masuk pertama, Potifar memperlakukan dia tidak beda dengan budak-budak yang lain. Betul tidak? Nah itu yang luar biasa. Maka itu tolong sampaikan kepada semua teman-teman saudara yang hobinya pindah pabrik terus cari kerjaan lain karena tujuannya gaji. Sampaikan kebenaran ini. Kalau kamu begitu terus mau sampai kapan? Kamu akan membangun karier kalau kamu pindah-pindah terus. Betul tidak? Mau sampai kapan? Orang yang orientasinya uang, dengarkan kalimat ini. Orang hidup yang orientasinya, yang fokusnya kepada uang, maka orang itu jahat dan egois. Karena orang yang visinya hidup adalah uang, dia akan singkirkan semua orang yang mengganggu duitnya. Kira-kira dia atau tidak? Dan itu yang terjadi dalam banyak hidup suami istri. Saya heran, ada suami istri itu saling saingan. Ada istri suami yang duitnya nggak boleh dijamah sama sekali oleh pasangannya. Padahal dia punya. Dan itu sering jadi keributan dalam rumah tangga. Akhirnya dia yang punya duit, tapi yang satu dimintain terus. Bisa ngerti nggak contoh ini? Jangan sampai ada di antara kita. Karena Yusuf orientasinya, visinya bukan pada gaji atau upah, tapi pada visi. Maka itu dia betah di Mesir. Masih ingat apa visinya Yusuf yang Tuhan beri pada dia? Ayo masuk lupa. Nah, dia pernah dapat mimpi. Berapa kali mimpinya? 2 kali. Nah, kita nggak bahas tentang bentuk mimpi Yusuf, tetapi tujuan Yahweh memberi Yusuf mimpi adalah kamu itu akan jadi pemimpin. Bahkan pada akhirnya raja-raja pun akan kamu pimpin. Bahkan kakak-kakakmu, ayah ibumu pun akan nyembah dia, akan nyembah kamu. Nah, anak ini polos. Dia dapat mimpi di pasal 37, itu umurnya 17 tahun. Nah, anak umur 17 tahun cerita kepada kakak-kakaknya, suatu hari nanti kamu akan nyembah aku loh. Nah, kakak mana gak tersinggung? Kamu kurang ajar betul, jadi kamu masih ribut kakaknya. Terus mereka juga marah, jadi papa mama pun akan nyembah kamu. Siapa kamu? Ada Yusuf cuma cerita. Dia pun belum tahu jelas sampai di mana nanti mimpinya itu jadi. Tapi dia pegang, saudara. Dia pegang mimpi. Itu yang luar biasa. Ingat 17 tahun umurnya. Waktu dia dapat mimpi, langsung masuk sumur, jadi budak itu umur 17 tahun. Jangan marah, saya cuma ngomong. Kalau Yusuf ada di zaman sekarang, umur segitu, pasti pacaran dulu hobinya. Saya cuma ngomong jangan marah ya. Ya besar umur 17 tahun. Masih ingat sampai Tante Potifar aja jatuh cinta sama dia. Pasti anak itu lumayan cakep itu. Digoda terus. Untung Yusuf bukan orang Indonesia. Loh apa hubungannya? Dengarkan dulu. Untung Yusuf bukan orang Indonesia.
Kalau Yusuf orang Indonesia, rusak rencana Tuhan. Loh, kenapa? Dengar dulu, jangan tertawa. Apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia? Bangsa Indonesia adalah bangsa penjilat. Betul? Lihat kekacauan yang terjadi karena rusaknya bangsa ini. Orang Indonesia pasti punya ilmu, namanya aji-aji mumpung. Pak dengar kata itu bukan? Mumpung ini, mumpung. Itu aji-aji itu jimatnya orang Indonesia. Nah, orang Indonesia diganggu istri pejabat. Ngerti maksudnya? Loh, iya enggak? Ini kan istri pejabat Potifar itu. Eselon 2 lagi. Wow. Kalau Yusuf orang Indonesia gini pikirannya, wah, kalau aku mau, nasibku pasti berubah ini. Kira-kira ya atau tidak? Nah, itu orang Indonesia. Itu dia. Wah, nasibku berubah ini. Kalau aku mau dengan ibu pejabat itu. Yusuf bisa beralasan, Tuhan kau tahu loh Tuhan, bukan aku yang goda-goda, dia yang goda-goda kok. Loh betul nggak? Kenyataannya kan bukan Yusuf yang cari istri pejabat itu. Coba saudara baca yang ayat yang ke-10 di pasal 39, lihat ya 10, lihat itu. Ya, walaupun kapan? Ayo, dari kapan ke kapan? Ngapain? Wih, perempuan genit, gila nih saudara Jawa bilang. Ngapain? Bagaimana? Dari hari ke hari perempuan itu bagaimana? Membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan. Bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat. Mengapa terhadap dosa pun Yusuf menolak? Jawabannya visi. Dia tahu bahwa visi yang Tuhan berikan kepada dia, caranya mencapai bukan dengan cara duniawi. Catat itu baik. Bukan dengan cara dunia. Walaupun kalau Yusuf mau, nasibnya berubah tidak? Jelas berubah. Dan saya percaya dengan koneksi istri pejabat ini, Yusuf bisa punya kedudukan. Karena suami si perempuan ini kan melihat sendiri bagaimana Yahweh menyertai Yusuf. Pasti kalau istrinya muji-muji, terima dia lah, wah dia itu pintar, macam-macam begitu. Pasti Potifar akan mendengar. Tapi anak muda ini luar biasa. Enggak. Bukan dengan cara itu. Belum selesai, lihat ya 11. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah. Untuk apa? Melakukan pekerjaannya. Karena memang dia kerjaannya begitu. Enggak salah. Ini masalahnya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Jadi Yusuf sendiri. Oh, setan kurang ajar. Tante satu ini dibujuk, itu dia sendirian di rumah itu. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf dan berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Apa bedanya lari keluar dan lari di tempat? Cepat jawab, bedanya apa? Nah, banyak orang Kristen lari di tempat, enggak lari keluar. Hal-hal kecil kita harus perhatikan dalam firman Tuhan itu. Saudara, katakan Yusuf lari keluar. Nah, ini masalah. Bajunya tertahan. Nah, Yusuf kalah di situ. Baca selanjutnya. Marah perempuan itu dan dia berteriak, "Hei pengawal, aku mau diperkosa." Mana buktinya? Ini dia tinggalkan bajunya, mati dia. Langsung dia masuk penjara tanpa diadili, saudara. Terus ayat yang ke-19 coba. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya begini, begitulah diberlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan dalam penjara. Lihat bedanya. Tempat mana? Tahanan raja dikurung. Artinya ini tapol, tahanan politik, bukan tahanan kriminal biasa. Ini tempat tahanan politik. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi ayat 21 ya. Kembali yang pernah terjadi di rumah Potifar. Tetapi Yahweh pun bagaimana? Menyertai Yusuf. Sehingga di penjara pun ada satu yang luar biasa. Maka itu bukan gaji, bukan posisi yang saudara cari, tapi visi.
Seharusnya kalau Yusuf model-model seperti kita ini, mungkin dia bisa berkata gini, Tuhan, dia marah pada Tuhan. Kalau memang tahu taat kepadamu itu akibatnya upahnya penjara, lebih baik aku berzina. Bisa Yusuf berpikir seperti itu? Coba bisa tidak? Bisa. Tapi enggak, itu yang saya heran. Kok bisa anak muda ini menikmati? Dalam penjara pun dia nikmati. Enggak enak. Tolong buka Mazmur 105 ayat 17 sampai 19, khususnya 18. Bagaimana cara mereka memenjarakan Yusuf? Ngeri sekali. Mazmur 105. Maka itu hari-hari ini yang sedang risau, pingin pindah kerjaan saja, tak omongi kon ya. Mau pindah kemana saja, percuma. Saudara cari kerjaan di mana saja, selalu tidak ada yang cocok. Coba jawab pertanyaan saya. Saudara, kalau Anda bekerja dengan bapak kandungmu sendiri, ada masalah nggak kira-kira? Kenapa masalahnya? Masalahnya di mana? Cocok nggak? Loh, bisa cocok nggak walaupun dengan bapak sendiri? Tidak. Kenapa? Sebab uang nggak ada hubungan keluarga. Kalau saudara mengerjakan harta orang lain, walaupun itu bapakmu sendiri, saudara tetap jadi orang yang diperintah, disuruh dan sebagainya. Itu aja. Nah, kalau saudara ingin cari kerjaan yang cocok, jadi bos dewi. Setuju? Aturan-aturan dewi awakmu itu. Mau tangi jam piro sakarepmu, bos lo. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Jadi jangan pernah cari kerjaan yang cocok. Pekerjaan selama kita hidup gak ada yang cocok. Katakan amin. Yang hobinya pindah-pindah coba berhenti hari. Yang penting visi hidup dan karya. Saya sering diundang ke banyak perusahaan untuk bicara dengan para karyawan. Saya mengajarkan kebenaran ini, bahwa kalau saudara bekerja hanya untuk uang, engkau salah. Kalau engkau bekerja cari 3 hal. 1, belajarlah di perusahaan itu. Pelajari semua seluk-beluknya supaya engkau jadi pintar. Kedua, buang koneksi. Baik dengan bos, dengan teman karyawan, dengan pimpinan yang lain. Kenapa? Karena dagang atau bisnis yang paling penting bukan modal, tapi koneksi. Betul tidak? Itu yang penting, bukan modal. Orang punya modal banyak, nggak punya koneksi, ya mau gitu, nggak tahu mau ketemu siapa. Koneksi itu penting. Yang ketiga, baru kata pengalaman. Kalau saudara bekerja dengan 3 konsep ini, maka di model apapun pekerjaan saudara akan betah, sebab saudara belajar di situ. Betul? Nah, namanya belajar. Ada yang enak? Tidak. Tidak enak. Karena kita belajar hal-hal yang kita belum tahu. Dan itu tidak enak. Maka itu jangan pernah cari kerjaan yang cocok. 105 ayat 17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa namanya? Yusuf. Diapakan dia? Yang dijual menjadi budak. Jual ayam potong, jual sapi kurban masih lebih lumayan, saudara. Ini budak. Lihat ayat 18, ngeri. Mereka ngapakan kakinya? Bukan DKI bingkel. Enak bingkel Maduro tuh, mas gede-gede gitu. Bukan juga dikasih tali rafia. Mereka mengikat kakinya dengan belenggu, dan lehernya diapakan? Masukkan dalam besi. Kalah anjing. Sadis nggak mereka itu dari Yusuf? Nah, itu yang saya takut. Dia itu nggak ngomel. Dia juga nggak menyumpah-nyumpahi istri Potifar. Kalau sebagai bahasa Surabaya, misalnya orang Surabaya madar kon bisa berbeledek kon gitu. Itu orang Surabaya. Tapi Yusuf tidak, saudara. Dia menikmati penderitaan itu karena apa? Lo lupa lagi. Karena apa dia kejarnya? Visi. Dia punya tujuan dalam hidup. Mazmur ayat 19 belum selesai. Ayat 19 bagus. Ayo kita baca bareng-bareng ayat 19-nya. 1,
2, 3 sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji yang membenarkan. Setiap kali baca ayat ini saya pasti tenang. Anak-anak Tuhan, dengarkan ayat 19 Mazmur 105 ini. Apapun juga yang membuat karier kita menanjak, apapun juga yang membuat hidup kita jadi lebih baik, itu bukan modal, bukan kepandaian, bukan sekolah di mana, bukan kerja di mana, tapi visi. Itu yang buat kita hebat. Saudara kenal, baca banyak buku tentang orang-orang sukses. Terakhir minggu lalu saya baca pengalaman Bob Sadino, orang terkenal bukan? Itu orang kaya di Indonesia. Tahun 70-an dia itu cuma penjual telur keliling rumah-rumah dengan istrinya naik motor. Tahun 70-an. Nggak sampai 15 tahun. Tahun 80-an akhir dia jadi pengusaha kaya sampai hari ini. Dia punya kemcik, itu toko khusus sayur-sayuran, bahan-bahan daging semua khusus yang berkualitas. Setiap hari Pak Bob Sadino itu ekspor sayur ke Jepang sekian puluh ton tiap hari. Dia punya toko kemcik, dia punya perusahaan kemfarm, pertanian, peradangan, dia punya kemfood. Nah hebatnya orang sehebat itu, dia nggak punya sebidang tanah pun untuk tanam sayur. Lalu dari mana? Oh, baca bukunya, judulnya menarik, Belajar Goblok dari Bob Sadino. Wah, itu judulnya nantang saya. Maaf ya, saya itu akhir-akhir ini paling sudah nggak suka baca buku rohani. Bacaan saya itu majalah SWA, majalah ekonomi, majalah sains. Waktu Steve Jobs mati minggu yang lalu, 2 minggu lalu saya ngikuti. Saya salut kagum pada orang itu. Itu orang hebat. Maka itu sudah belajar. Nah, apa yang buat Bob Sadino jadi sukses? Suatu hari dia itu ngantar telur. Rupanya terlambat, salah jam atau bagaimana. Pembantu rumah itu maki-maki dia. Nah, seharusnya dia marah, dimaki-maki. Ternyata tidak. Dia bilang, ya Bu, saya minta maaf, lain kali saya begini. Wah, pokoknya itu digoblok-goblokan. Nah, sama istrinya juga sabar. Misalkan perempuan begitu loh, cuma maki-maki perempuan lagi suami saya. Jangan diam dulu. Di buku itu ditulis, ternyata pembantu rumah tangga itu dosen saya yang paling hebat. Sejak saya dimaki-maki dia, saya nggak marah, saya nggak dendam. Saya belajar. Ternyata saya belum pernah mengenali langganan saya. Kalau saya bisa mengenali langganan saya nggak akan dimaki-maki. Jadi makian itu dibalik jadi berkat, bukan dia ngutuk-ngutuki. Wah, baca buku itu saudara. Kalau terlalu mahal, 5 orang beli 1, bacanya gantian, bukan baca barengan. Beda baca barengan, baca gantian. Oke, gampang tuh. Betul, wah, bagus sekali. Aduh, Bob Sadino punya konsep begini. Jangan sekolah. Kalau kamu sekolah malah goblok. Enggak aneh. Orang semua pengen sekolah kok. Begini dia terangkan. Ayo, kalau kamu sekolah, yang kamu pelajari itu apa? Ilmu atau istilah informasi. Betul nggak? Nah, semua ilmu dan informasi yang kita pelajari itu barang basi. Loh ya atau tidak? Renungkan itu. Kenapa basi? Sudah lewat. Jadi belajarlah yang belum ada. Nah itu 1 Korintus 2:9. Maka itu kalau kamu makin tinggi kamu sekolah, kamu itu masukkan sampah-sampah di otakmu. Nah itu goblok katanya. Oh betul juga ya. Maka itu 1 Korintus 2:9 itu luar biasa. Dia Islam bukan Kristen. Pernah satu kali salah seorang karyawannya salah, saya lupa salah nulis atau salah menghitung. Hari itu dia rugi lebih dari 2M. Yang mengagumkan, dia tidak pecat pegawai itu. Dia tetap terima. Nah waktu saya baca itu, saya disusun beberapa teman pendeta lihat. Ini kan Tuhan Yesus. Ingat waktu dia pertama kali ketemu Petrus setelah kebangkitan di Danau Galilea itu. Setelah Petrus nyangkal berapa kali? Salah, 7. Nggak pernah ngitung toh. Nah itu kalau baca aja, jadi 14 pasal. Nggak ngerti kalau cuma baca gitu ngerti. Baca itu direnungkan, dinikmati.
Ternyata saya menghitung, Petrus nyangkalnya 7 kali. 3 kali di halaman rumah Imam Kayafas yang malam itu. 4 kali waktu Maria Magdalena, murid pertama yang tahu Yesus bangkit. Dia pulang bukan? Ketemu saudaranya menceritakan, guru kita bangkit, kuburannya kosong. Petrus nyangkal enggak. Yang kelima kali, ketika murid-murid perempuan lain setelah Maria Magdalena pulang, Maria Ibu Yesus yang datang ke kubur. Betul nggak ada. Mereka balik. Petrus bilang tidak percaya. Yang keenam kali, waktu 2 murid lagi pulang kampung ke Emmaus, masih ingat? Di perjalanan mereka ketemu siapa? Tuhan Yesus. Mereka kaget. Betul dia bangkit. Balik ke Yerusalem lagi. Petrus nggak percaya. Sudah berapa kali nyangkal? Yang ke-7 kali. Malam itu dia kecewa dan dia balik ke hidup yang lama nangkap ikan. Masih ingat? Yohanes 21. Semalam-malaman nggak dapat. Pagi-pagi subuh Yesus datang. Anak-anak, dapat ikan nggak? Ayo, kalau saudara kerja semalam-malam dia tanya dapat uang nggak? Jawabnya sengak. Gak, itu aja. Pasti sengak jawabnya. Enggak betul jawabannya. Tebarkan jalanmu sebelah kanan kau. Begitu mendengar, mereka nggak tahu kalau itu guru. Kaget. Ikan kemana semalam-malam kok tiba-tiba muncul semua. Yohanes yang tahu pertama, itu guru. Baik, kalau saudara baca Yohanes 21 menarik. Petrus itu terjun telanjang. Dia lupa pakai jubahnya karena dia kaget. Begitu tiba di pantai. Masih ingat? Yesus ngomong apa kepada Petrus? Cepetan. Yesus ngomong apa kepada Petrus? Loh, kamu nih Bang, baca firman gak sih? Kau tanya dia semuanya gimana? Katanya Kristen, penjumat persekutuan, minggu ke gereja. Masa gak pernah dengar begitu? Ayo, Yesus ngomong apa pada Petrus? Cepetan. Ya, apa kau mengasihi aku? Pertanyaan terus. Jawab. Selanjutnya, dia ngasih tugas apa pada Petrus? Nah, gembalakan domba-domba. Ini gila, saudara. Saya beri perumpamaan. Satu hari misalnya, ketahuan salah seorang dari saudara, selama berapa bulan terakhir, saudara berbuat jahat di perusahaannya. Setiap kali ada pelanggan datang, saudara bilang, jangan beli di perusahaan ini. Produknya sudah jelek-jelek semua. Pelanggan itu pergi. Datang yang kedua, ketiga, begitu semua. Akhirnya saudara ketahuan bahwa saudara menyangkali perusahaan ini. Lalu sebelum manajemen mengeluarkan saudara mundur duluan karena malu. Ya udah, sudah berapa ruginya perusahaan gara-gara orang itu. Suatu hari, nah ini kalau Yesus, suatu hari saudara balik. Ternyata pimpinan langsung memberi saudara kedudukan manajer. Gila nggak itu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi itu Yesus. Petrus yang 7 kali nyangkal, diterima lagi itu sudah baik. Harusnya training lagi. Loh, betul nggak? Sudah nyangkal kok kamu? Tapi langsung sebelum dia nyangkal saja dia belum gembala. Ini sudah nyangkal 7 kali langsung gembala. Kalau dia gembala berarti dia mewakili Yesus. Gila. Ternyata Bob Sadino pakai prinsip itu. Karyawan itu nggak dipecat, saudara. Lalu didiskusikan. Ada wartawan diskusi. Kenapa Om Bob panggilnya gitu? Menerima dia. Dia bilang, mana mungkin aku dapat karyawan seperti ini lagi? Karena dia sudah pernah belajar salah. Dan kalau aku terima dia, aku yakin dia gak akan salah lagi. Dan karyawan itu sampai hari ini kerja di perusahaan ini. Dan memang gak pernah buat salah lagi. Aduh, saudara, saya baca buku itu betul-betul. Belum pernah saya ketemu ada perusahaan Kristen seperti Bob Sadino. Baca buku itu. Lagi sekali, judulnya apa tadi? Wih, pintar, kok hafal sudah nih. Hebat, Bu Ida, ini karyawan pintar-pintar ini, Bu Ida. Oke, saya lanjutkan. Nah, lihat. Kejadian 41 ayat 14. Bagaimana model penjaranya Yusuf? Kita harus tahu itu. Ya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Saudara perhatikan, keluarkan Yusuf dari tutupan.
harus bercukur dan berganti pakaian. Begini, penjara Mesir itu ada 4 macam. Satu, penjara itu artinya ya kayak penjara biasa, di dalam orang masih bisa bebas. Kedua itu sel, kurungan. Nah itu di sel, nggak boleh keluar. Yang ketiga itu tutupan, nanti saya uraikan. Yang keempat itu buangan. Musa kena yang keempat karena dia cucu raja, maka dia dibuang. Lah kok dibuang itu cuma untung-untungan, karena padang pasir nggak ada air, nggak ada tempat teduh, nggak ada pohon kecuali oase dan pohon kurma. Jadi kalau orang itu kuat, dia hidup. Kalau nggak ya mati aja. Nah, tapi dari 4 penjara ini, saudara, yang paling ganas itu tutupan. Artinya ruang bawah tanah, bentuknya seperti sumur, tidak ada jendela, nggak ada matahari, dan tahanannya berdiri. Berak, kencing, tidur, berdiri. Sudah begitu diapakan tadi? Mazmur 105. Lehernya diapakan? Nggak dikalungi emas 10 kilo, enggak. Masuk besi kakinya diapakan? Ngeri sekali. Maka itu ketika Firaun butuh Yusuf, 2 hal yang dikerjakan, suruh cukur. Berarti dia lebih jelek dari monyet, sudah. Rambut sudah nggak pakai apa, bayangkan. Bertahun-tahun tanpa sinar matahari. Bisa bayangkan. Kok nggak ngomel anak muda ini, nggak maki-maki, karena visi. Catat itu baik-baik. Aku tahu dari sini aku akan naik. Nah itu yang hebat, nunggunya itu. Ngerti sekarang tutupan itu. Dan kenapa ganti pakaian? Baunya luar biasa. Ini mau ngadap raja. Berapa umurnya? 4, betul. Yusuf berumur berapa? 30 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. 37 pasal 37 ayat 2 berkata Yusuf umur 17 tahun waktu dibawa ke Mesir. Jadi berapa tahun dia menderita, saudara? Berapa tahun dia menderita? 13 tahun. Kalau saya pakai hitungan kuliah, berarti dia kuliah 26 semester. Wih, tadi apa itu? Kan 13 tahun kali 2 bukan? 26 semester. Maka itu dia jadi hebat. Detik itu juga Firaun langsung mengangkat Yusuf. Coba lihat ayat 41-nya. Nah, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini dia ngapain? Melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Wih, hebat. Jarak berapa hari atau berapa tahun dari penjara sampai ke tahta Firaun? Coba, berapa lama jaraknya? Hari atau tahun? Jam. Keliru. Cuma berapa jam, saudara? Karena begitu dia dikeluarkan dari penjara, langsung dia diangkat jadi orang hebat. Nggak perlu training lagi, sekolah lagi, training lagi, nggak perlu. Langsung Firaun percaya. Itu visi. Maka itu kalau saudara berkeluarga pun nggak punya visi, saya punya istilah kurang baik. Maka itu banyak orang menikah hanya asal mana. Tahu kata itu nggak enak betul ya? Asal mana saja. Lu serius betul tidak? Maka itu banyak anak-anak keleleran. Bapak ibunya cuma berpoang boleh duit pakai duit sekarang permu jadi sekarang permu. Karena nggak punya visi. Kenapa punya anak? Ya empuk pokoknya mana? Wah kawan sekali. Awas ngomong begitu. Kalau saudaranya asal beranak saja, tapi nggak punya visi mau dibawa kemana anak-anak ini. Begitu banyak anak di jalan dan saudara, kasihan mereka. Bersyukur kalau perusahaan ini punya pelayanan anak-anak di pondok kasih. Teruskan itu, memberi visi buat anak-anak itu. Karena mereka nggak salah, betul. Dan salahkan kita, mbok bapak ini yang salah. Karena sama anak tok tadi itu, nggak mau dibawa kemana itu anak-anak. Ingat anak-anak nggak butuh duit. Tadi malam kami pulang di antara satu keluarga. Nah, anaknya 2. Anak pertama itu dekat dengan kami. Nah, kemarin baru penyerahan anak pertama. Waktu menikah pun saya berkati pernikahannya. Jadi sudah masuk sekolah, dia dekat. Nah, baru tadi malam saya cerita. Saya tahu cerita. Jadi dia bilang satu-satunya hambatan saya respect cuma kode. Saya bilang kode. Terus belum lama dia tuh ngomong gini, padahal mamanya sayang. Disekolahkan ke Jerman,
diberi apa saja. Terus suatu hari dia tuh ngomong, Mama tahu nggak kalau aku ini sakit hati sama Mama? Mamanya kaget. Loh, salah apa Mama? Apa yang pernah kamu minta yang Mama nggak beri? Betul, Ma. Tapi ini Mama nggak tahu. Mama tahu nggak sampai hari ini? Saya ini suka makan apa? Saya ini suka baju model apa? Warna apa? Yang tahu cuma babysitter dan pembantu. Mama nggak pernah tahu. Mamanya terpukul, saudara. Ternyata anak itu nggak cuma butuh materi. Kaget juga kami tadi malam waktu mamanya cerita seperti itu. Dia bilang benar kok, dan ternyata saya itu nggak pernah tahu. Karena memang dari kecil saya suruh serahkan babysitter dan membantu ngurus. Pokoknya duit saya cukupi. Nah itu contoh. Untung aneh jadi baik. Hidup harus punya visi. Ulang 1, 2, 3. Hidup harus punya visi, punya sasaran, punya target, punya goal. Ingat contoh ke Malang tadi ya. Kalau ada halangan karena punya goal harus berangkat, tidak bisa tidur. Yusuf nggak pernah putus asa. Nggak hari, nggak tahun. Hari itu juga cuma beda jam. Begitu dia keluar dari tutupan, cukur berganti pakaian, ngomong semua tentang mimpi, lalu bicara bagaimana negara itu akan selamat, langsung dilantik. Lu hilang lagi, langsung dilantik. Terus ada hal yang bagus sekali. Ayat 42. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Itu dulu cincin kerajaan, itu kekuasaan. Ya, itu SK kalau sekarang ini. Dan dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan kain, digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang dari rumah Yusuf, hormat. Lanjut. Demikian Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, lihat, ini yang mengagumkan dalam jarak sekian jam saja. Mungkin nggak sampai 5 jam, nggak sampai. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Wih, saya ya. Suatu hari kalau Yusuf lagi pusing, dia ngomong, berhenti semua. Orang Mesir berhenti nggak? Terus dia tidur. Loh, orang dia main nanti itu. Jadi sehebat itu kekuasaan Yusuf. Hanya dalam hitungan jam nasib berubah. Hebat bukan? Maka itu jangan pernah takut dengan kemiskinan. Katakan apa? Jangan pernah takut dengan kegagalan. Karena semua itu pemicu. Tahu Steve Jobs? Siapa dia? Jangan bilang penjual bakso sebelah situ. Jangan ngomong. Siapa Steve Jobs? Apa? Ya suka ngeroai apel itu. Itu orang hebat. Saya salut dengan dia. Saya ikut berduka juga dia menikah. Saya membaca biografinya. Dia itu sampai mati nggak pernah tahu siapa bapaknya. Karena bapaknya juga di Amerika. Tinggalnya nggak jauh. Bapaknya tinggal di Fresno, dia tinggalnya di Silicon Valley, San Jose itu nggak jauh. Bapaknya itu orang Suriah, orang Arab. Waktu dia usia 5 bulan dalam kandungan, mamanya masih mahasiswi, bapaknya pun mahasiswa. Jadi free sex lah hamil. Nah, opanya Steve Jobs, pihak mama nggak setuju punya mantu Arab. Dipisahkan mereka. Waktu umur 5 bulan tidak boleh. Langsung waktu umur 5 bulan dalam kandungan, orang tua mamanya berkata, kasih orang lain, jangan kamu terima. Nah, keluarga Jobs mengadopsi sebelum anak ini lahir. Bayangkan, siapa nyangka anak yang tertolak terbuang jadi orang hebat. Mengagumkan sekali. Bayangkan kalau dia nggak mati, ada iPhone berapa, iPad berapa, woi keluar terus itu nanti ya. Nah itu orang hebat. Dia punya visi. Saya tulis beberapa visi hidupnya. Salah satu dia pernah lagi. Karena dia pernah ditanya wartawan, kenapa Anda bisa begitu hebat? Ini mengagetkan. Kalau Anda memikirkan apa saja, bukan untuk uang, Anda akan sukses. Nah kan kebalik. Dunia berkata uang dulu. Ternyata dia tidak. Karena dia membuat apa saja nggak mikir uang. Dia cuma mikir bagaimana orang lain bisa lebih mudah untuk hidup.
Dia tuh mikir bagaimana itu kaum eksekutif, CEO, pimpinan perusahaan itu nggak berat-berat nentangin laptop kemana-mana. Jadi bukan karena uang, dia selalu mikirkan orang lain, saudara. Itu visi hidupnya. Pidato dia di Princeton University tahun 2005 setelah dia divonis kanker dan umurnya nggak panjang. Itu pidato yang terhebat. Sekarang pidato itu jadi lebih terkenal dari pidatonya Presiden Amerika siapapun juga. Karena dia bicara kematian. Pidato itu ada di email, di Google, di mana-mana. Karena orang kagum pada pidato itu. Saya juga kagum karena hebat sekali. Dia tahu dia mau mati, tapi tidak putus asa. Jadi iPad itu ditemukan waktu dia sudah cangkok liver, sudah. Bayangkan, orang nggak putus asa karena dia punya visi. Dia ingin orang lain bahagia, dia ingin orang lain hidup lebih mudah. Sekarang anak-anak kecil main iPad, saya kalah pintar dengan mereka. Betul nggak? Di mana-mana kemarin kami ketemu cucu di Delta Plaza, belum 4 tahun, iPad-nya sudah 2. Wih, main cepat sekali. Saya pernah ketemu berapa keluarga kaya pembantu kasih iPad, wih keren, hebat sekali. Nah, bayangkan Steve Jobs mikirnya orang lain, itu visi hidupnya. Maka itu kalau sudah hidup ingin sukses memiliki visi kita. Amin. Jadi Yusuf itu jadi orang hebat karena dia punya visi. Hari ini pilihan ada di tangan kita. Kita mau hidup untuk siapa? Mau hidup bagaimana? Ayat terakhir Filipi pasal 1. Ini pengakuan Paulus dalam hidupnya. Filipi pasal yang pertama ayat 22 sampai 24. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Saya stop. Perhatikan kalimat pertama. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini. Sekarang saya tanya pada saudara, kalau saya ditanya orang masing-masing, kalau Anda dipaksa untuk hidup di dunia ini, kira-kira Anda mau buat apa? Ada yang jawab, pokoknya kawin. Lah, murah sekali hidupmu, pokoknya aku kawin. Bukan itu. Steve Jobs tahu umurnya pendek. Waktu itu dokter mau vonisnya tinggal 3 bulan, tapi hebat bisa sekian tahun dia bertahan. Nah, karena dia ingin hidup. Jadi saudara, semua dokter di dunia itu mengatakan obat yang paling manjur itu semangat hidup. Betul tidak? Hari Rabu malam kami ada suatu kebaktian khusus ulang tahun seorang ibu, masih muda sebenarnya, umur 47 tahun. Tapi dia sudah kanker, kena kanker sejak umur 40. Dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang mampu kemo sampai 7 tahun gak mati-mati. Sampai dokternya pun bingung mau di kemo apa lagi, sudah habis katanya. Semangat dia. Waktu hari itu murid saya sudah gundul sampai gak bisa tumbuh lagi rambutnya. Orang di kemo 1 paket itu masih bisa tumbuh lagi, sudah gak bisa. 7 tahun kemo. Jadi kalau dia itu ke dokter itu bilang, sudah gak ada obat lagi untuk kamu ini. Gak ada, semua jenis obat kanker sudah diberi. Maka itu dokter berkata, yang buat dia hidup karena semangatnya. Dia masih berharap bisa lihat cucunya menikah nanti. Dia sampai hari ini masih keliling ke rumah sakit doakan orang. Hebat sekali. Nah, karena semangat hidupnya. Maka itu, kalau saudara harus hidup di dunia ini, itu untuk apa? Tanyakan pada dirimu dan temukan jawabannya. Kalau Steve Jobs bisa punya cita-cita, aku mau berguna untuk orang lain. Bukan uang tujuan. Ada 12. Saya nggak hafal semua. Saya catat itu. Karena saya kagum. Saudara pikir. Nah, yang saya mau tanyakan gini. Menurut saudara ayat ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu sesungguhnya Paulus ingin hidup atau ingin mati? Kalau aku harus hidup di dunia ini, dia ingin mati atau ingin hidup? Ingin mati, betul. Tapi kalau harus hidup,
Nah ini dia. Itu berarti bagiku bagaimana? Bekerja memberi buah. Oleh kemurahan Tuhan saya sudah hidup dengan ayat ini. Maka itu Tuhan percayakan kami bisa mendirikan sekolah gratis, kami bisa menyekolahkan banyak anak-anak. Itu karena anugerah Tuhan. Pohon buah, saudara lihat pohon buah. Saya percepat. Pohon buah itu punya kelebihan yang luar biasa. Satu, adakah pohon buah tersinggung kalau sekarang dia berbuah kita habisin terus dia ngomel, tahun depan aku nggak berbuah karena kamu habisin tuh. Ada nggak pohon buah seperti itu? Ada tidak? Cepat. Nggak ada. Walaupun kita petiin sampai habis, pentil pun gue petiin bisa. Tahu kata pentil, emas kecil itu buahnya. Pohon depan dia berbuah lagi. Nomor 2, pernahkah saudara sadar bahwa sampai hari ini tidak pernah ada satupun pohon buah apapun itu bisa menikmati tahu rasa buahnya sendiri? Loh, Anda sadar gak itu, saudara? Itu loh. Harusnya manusia Kristen semua kayak pohon buah. Seluruh hasil hidupnya nggak pernah nikmati, orang lain yang nikmati. Nah, nggak ada sing amin, pura-pura gak tunggu. Pura-pura nggak dengar kita. Serius, saya sudah melakukan itu. Istri saya jadi saksi. Kalau saya terima berkat, saya bisa berkata cukup untuk diri sendiri. Itu semuanya keluar. Dan itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadilah pohon buah. Nggak perlu menikmati hasil jeripaya kita, biar orang lain yang menikmati. Amin, norek, doa ngele. Saya ulangi lagi. Jadilah seperti pohon buah. Bekerja sungguh-sungguh, tapi kita nggak pernah nikmati hasil kita. Awas kon ya. Nggak berani ngomong gitu. Ya wes. Jadi pohon kecambah aja lah. Ini hebat, saudara. Serius saya berkata. Yang ketiga, pernahkah saudara menyadari kapan, bila mana, bagaimana pohon buah itu menikmati hidupnya? Pernah nggak mikir? Cepat jawab. Bagaimana pohon buah itu bisa menikmati hidupnya? Karena dia nggak bisa menikmati buahnya sendiri. Oh, jangan sampai ada mangga makan mangganya sendiri. Wah, enon kok gak anakmu dipangan. Tabang aja pohon itu kalau sampai dia makan buahnya sendiri. Anak kita mesti dimakan. Oke. Lalu kenikmatan pohon buah itu apa? Ayo. Iya, betul sekali. Pohon buah itu nikmatnya begini. Ketika dia lihat kita bisa nikmati buahnya, itulah kenikmatan. Walaupun dia sendiri gak pernah tahu rasanya apa. Itu visi hidup, saudara. Selalu berguna buat orang lain. Amin. Selalu berguna buat orang lain. Saya berdoa pada Bapak jangan sampai terjadi lagi. Bulan September lalu itu bulan paling menyedihkan buat saya. Belum pernah seumur hidup saya mengalami seperti itu. Dari tanggal 1 September sampai tanggal 16 September. 5 orang saya kenal itu meninggal. Yang paling muda umur 46 tahun. Hamba Tuhan di Surabaya, Jeffrey Lipesik. Itu anak rohani saya dari tahun 82. Pertama kali saya kenal dia tahun 82. Waktu dia masih sekolah di SMA Petra, Manyar. Nakalnya luar biasa. Sedih betul. Kenapa Tuhan cepat panggil dia? Yang paling tua umur 82 tahun. Nah dari 5 yang meninggal saya semua bisa hadir 3. Karena waktunya berdekatan. Dari 3 itu saya diberi kesempatan untuk sharing sesuatu. Saya membagi sesuatu. Nah salah satu dari 3 pemakaman itu ada orang Papua Nugini hadir. Selesai itu dia jabat di tangan saya. Dia bilang, sudah berapa banyak kali saya hadir di funeral di pemakaman, tapi belum pernah dengar khotbah sehebat ini. Karena saya tantang orang-orang itu. Saya berkata begini, hidup itu nggak diukur berapa panjang umur kita. Untuk apa umur sampai 94 tapi ngerusoi tok urip itu? Loh betul tidak? Ngapain panjang-panjang umur? Lebih baik mati dulu sudah. Bukan kejam toh? Ada orang umurnya pendek. Ingat Putri Diana.
Saya tahu dia mati umur berapa? 36 tahun. Tapi jasanya luar biasa. Maka waktu dia mati, dunia nangis. Baru 36. Sabtu berikutnya, cuma jarak seminggu. Ada wanita yang lebih tua, umur hampir 90, Mother Teresa. Cuma beda seminggu dengan Lady Di. Dia mati, dunia pun menangis. Maka itu saya berkata gini, jangan tersinggung saya ngomong. Jadi besok kira-kira kalau kita mati, kita ini syukur atau ditangis? Ih, gak enak sih. Dengar kata itu. Ayo. Kapan kita disyukurkan orang? Oh, syukur mati wong ibu. Apa kita ditangisi, saudara? Saya berkata dalam 3 pemakaman itu, pikirkan, suatu hari nanti kalau kita mati, kira-kira orang akan nulis apa di batu nisan kita? Nah, itu orang Papua gini tersentak. Saya tahu, kalau hari itu tiba buat saya, nanti anak-anak Papua akan nulis sesuatu di batu nisan saya. Karena saya berjuang untuk mereka. Apa yang saya buat dalam hidup? Lanjut, ayat 23. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Jadi jelas Paulus ingin mati. Karena lebih baik pergi dengan Kristus. Sampai 24. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena dia didesak dari 2 pihak. Pihak yang pertama dia ingin cepat pergi bersama Yesus. Tapi pihak kedua lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Nah, kamu itu siapa? Saya bilang pacarku. Oh ya mas, kamu mau begitu? Kalau kita hidup, maka masing-masing kita harus ketemu kamu dalam hidup ini. Buat kami suami istri, kamu buat kami adalah anak-anak Papua, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang nggak punya bapak. Itu buat kami. Saya tak tahu saudara. Orang tua bekerja susah payah, kamunya siapa? Anak-anak. Tapi berapa anaknya? Mau kerja berapa banyak? Mau diberi berapa? Saya kenal nama Bill Gates. Ternyata Bill Gates seperti Bob Sadino. Bill Gates orang kaya. Tapi dalam surat wasiatnya, kalau dia mati, 2 anak perempuannya, anaknya cuma 2. Itu hanya menerima warisan $10 juta saja per anak. Padahal kekayaannya lebih dari 60 miliar. Dalam diskusi dengan wartawan, kenapa kamu sekejam itu? Aku tidak kejam. Bill Gates jawab gini, aku tidak tahu anak ini bisa jalankan uang tidak. Kalau dia tahu warisannya gede, mungkin remaja sudah bisa rusak. Betul dia papa berpikir begitu. Yang kedua, aku nggak tahu dia nanti kawin dengan siapa. Aku nggak mau nanti cowok yang jadi mantuku itu ngejar anakku karena warisannya. Wih, hebat sekali. Ternyata Bob Sadino pun begitu. Anaknya cuma 2 juga perempuan. Dalam buku itu dia menulis, saya tidak mewariskan kepada anak-anak saya. Mereka punya kerjaan sendiri. Perusahaan itu dikelola 100% oleh semua karyawan yang Bob Sadino